Oke, jadi tadi kan mungkin saja ibu-ibu ada yang mengalami keluhan ya, misalnya kencingnya jadi sering, kok teraba ada benjolan, yang rasanya tidak nyaman karena dia mendesak organ-organ di sekitarnya, atau bisa juga haidnya kok jadi makin banyak. Dan setelah diperiksa ternyata dijumpai ada mioma uteri, maka mioma uteri ini harus dipantau paling tidak ya. Bagaimana perkembangannya, ukurannya bagaimana, apakah bertambah dengan sangat cepat, apakah keluhannya makin berat. Kenapa? Karena keluhan-keluhan tersebut juga bisa menimbulkan masalah yang lebih berat lagi. Misalnya, kalau haidnya banyak terus, nanti HB-nya bisa turun. HB-nya turun, akhirnya jantungnya akan bekerja keras. Bekerja keras, akhirnya terjadi pembesaran jantung kalau dia anemia atau kekurangan darah dalam jangka waktu yang lama. Misalnya dia infertilitas, sulit punya anak, tentu ini harus segera dibereskan. Karena kalau itu masih ada, dia akan sulit. Meskipun spermanya bagus, tubanya bagus, tuba falopinya bagus, saluran telurnya bagus, sel-sel telurnya juga bagus, tapi pada saat dia mau nempel untuk berimplantasi embrionya itu gagal karena ada miom. Nah, pada keadaan tersebut bahkan bayi tabung pun tidak menyelesaikan masalah. Miomnya yang harus dibersihkan. Itu contoh-contoh bagaimana kita menyelesaikan masalah miom. Pada wanita yang tidak ada keluhan gimana, Dok? Nah, yang tidak ada keluhan si miom ini perlu paling tidak kita pantau perkembangannya. Nah, selain kita pantau perkembangannya, tentu juga kita perlu usaha-usaha yang bisa menyebabkan pertumbuhan miomnya bisa kita cegah. Gitu. Oke. Kehamilan dengan mioma cukup sering dijumpai. Dari penjelasan tadi kita bisa tahu bahwa ini pasti mioma yang tidak mendesak rongga rahim dan juga tidak mengganggu proses kehamilan. Jadi dia tetap bisa hamil. Tidak ada masalah selama posisi miomnya tidak mengganggu perkembangan janin, maka sebagian besar kehamilannya akan bisa berlangsung terus sampai ke 9 bulan dan bisa melahirkan bayi yang sehat. Tapi tentu ada beberapa kondisi yang selama hamil nanti bisa muncul pada mioma. Misalnya apa? Misalnya miom yang sangat besar, dia bisa terjadi namanya degenerasi, ya perubahan dari isi miom yang tadinya padat semua, sebagian bisa menjadi cair, bahkan bagian dalamnya itu bisa sel-selnya mati, dan itu menimbulkan perdarahan di dalam miom, yang bisa menimbulkan rasa nyeri. Nah, rasa nyeri ini bisa sangat hebat, sehingga harus dilakukan pengangkatan mioma. Atau pada kasus-kasus yang lebih jarang lagi, ada miom yang bertangkai, jadi miomnya nempel ke rahimnya itu seperti bertangkai. Nah, seiring dengan rahim yang makin besar, terjadi puntiran di tangkai miomnya, itu pun akan bisa menyebabkan rasa nyeri. Rasa nyeri yang hebat ini juga bisa berakhir dengan kita harus melakukan operasi untuk mengangkat miomnya. Nah, kalau misalnya dia bertahan sampai 9 bulan, apakah bisa misalnya pada saat sesar kita lakukan juga pengangkatan miom? Iya, bisa. Namun tentu saja harus dilihat bagaimana resikonya pada saat itu. Kalau saat seksio sesaria atau operasi sesar, kita lakukan juga pengangkatan miom. Hampir sebagian besar sebenarnya bisa dikerjakan. Namun, ada miom yang misalnya ukurannya sangat besar, dan lokasinya ada di tengah-tengah dari otot rahim. Jadi bukan menonjol keluar atau bertangkai, tapi dia ada di dalam otot rahim. Itu resiko perdarahannya tentu akan lebih besar dibandingkan yang bertangkai tadi. Nah, pada kondisi seperti itu lebih baik kita tunda dulu. Kita tunggu dulu sampai nanti rahimnya akan mengecil kembali. By the way, miom itu akan bertambah juga saat hamil. Rahim membesar, miom juga ikut membesar. Nanti setelah rahimnya mengecil, miomnya juga akan ikut mengecil. Jadi kita akan rencanakan operasi pengangkatan miomnya pada kesempatan yang lain, sehingga risikonya lebih kecil.